Kembali kita bersama di Mario Teguh Golden Ways. Pada malam hari ini kita bicara mengenai bebas karena memaafkan. Pak Mario, dalam konteks kita topik pada malam hari ini, Pak, apakah ada cara yang efektif bagi seseorang untuk membangun kapasitas mencintai? Bagus sekali pertanyaannya. Sahabat saya yang super, kemampuan memaafkan memang ditentukan oleh kualitas kasih sayang kita. Semakin kita mengasihi, semakin mudah memaafkan. Jadi cek diri Anda, apabila Anda sulit memaafkan, berarti kualitas kasih sayang yang ada di hati Anda tidak begitu tinggi. Bagaimana caranya? Silakan Pak. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas kecintaan, cinta, kasih sayang kita kepada orang lain atau kepada keluarga? Ini caranya. Putuskan. Anakku, aku harus mencintainya. Kok baru tahu dia ya? Istriku, aku harus mencintainya. Lucu sekali ya. Karena selama menikah, dia tidak sadar bahwa rasa cinta itu adalah keputusan. Banyak orang bilang, tidak, cinta akan datang kepadaku. Gitu kan? Ini tipe orang yang menjadi target dari cinta. Kalau sedang pergi, cintanya meleset, gitu kan? Nah, ada orang yang menjadi penyebar cinta. Aku tidak menunggu dicintai, karena kemampuanku mencintai menjadikan orang-orang yang kucintai mencintaiku. Coba bagaimana kalau kita sekarang menjadi orang yang memutuskan mencintai? Nah, ada syaratnya. Siapa yang lebih mudah Anda cintai? Orang baik atau orang buruk? Sorry. Kita itu mensyaratkan. Ada syarat. Kalau baik baru ku cintai. Itu namanya bukan cinta, itu namanya wajar. Orang baik, banyak ngasih uang gitu toh. Cinta itu wajar, itu namanya butuh. Nah. Kemampuan mencintai itu teruji saat orang yang harus Anda cintai sulit dicintai. Jadi tingkat cinta itu semakin tinggi dengan semakin sulitnya orang yang dicintai. Jadi kalau Anda punya anak yang sulit dicintai, itu yang diuji Anda cintanya. Suami yang sulit dicintai, jarang pulang, jarang kelihatan. Itu yang diuji adalah kita. Jadi kalau begitu, kemampuan memaafkan ditentukan oleh tingginya kasih sayang, kualitas kasih sayang dan cinta, maka putuskan mulai dari sekarang mencintai. Dan cinta yang indah itu tanpa syarat. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak, baik, kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda. Saya persilakan kepada Bapak, silakan Pak. Nama saya Muhammad Reza dari Jakarta Pusat. Begini Pak Mario, saya ingin bertanya tentang marah. Ya. Sebenarnya bolehkah kita itu marah? Dan kalaupun boleh, seberapa lama Pak Mario? Terima kasih. Oh, super sekali. Hidup di dunia ini pendek, maka nasihatnya marahlah sebentar, bergembiralah yang lama, dan mencintailah sepanjang hidup. Aduh, cantik sekali. Ya toh? Marahlah sebentar. Bergembiralah yang lama dan mencintailah sepanjang hidup. Berarti marah boleh? Ada orang yang bilang marah itu haram padahal Tuhan bisa marah. Lucu ya? Marah itu rahmat. Yang rasanya kita tidak sukai. Tetapi kalau kita gunakan dengan benar, itu menghebatkan belajar, menghebatkan kerja. Marah itu tidak harus kasar, tidak harus bicara dengan kebencian, ya, tidak harus bertindak ditenagai kedengkian. Marah itu bisa tidak tidur untuk memastikan orang-orang yang lemah tidak diakali orang pandai yang tidak amanah. Itu marah loh. Ya toh? Berbicara mengingatkan, hati-hati dengan orang yang membayar untuk menjabat. Karena mereka akan ambil uang waktu menjabat. Itu marah loh. Tetapi bisa dilakukan dengan santun.
Nah kita sebagai umat beragama itu tidak harus demikian sabarnya, tidak ada marah, sangat pemaaf gitu untuk jadi orang baik, tidak. Justru orang yang mengagumkan itu orang yang marah tapi mengendalikan marahnya. Orang yang lemah di hati melihat penderitaan orang lain tapi menggagahkan diri supaya orang tidak mengasihani dirinya terlalu lama. Bangun, perbaiki hidupmu. Jangan bergantung kepada kebaikan orang lain. Jangan tentukan orang lain itu harus baik untuk berbahagia. Berbahagialah di dalam keadaan apapun. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita lakukan polling Pak Mario. Silakan Super Audience untuk mengambil keypad yang berada di tempat duduk Anda dan jawab pertanyaan berikut ini. Hanya orang yang Anda percayai yang bisa mengkhianati Anda. Orang yang tidak Anda kenal tidak bisa mengecewakan Anda. Jika Anda dikhianati sahabat Anda, apa yang Anda lakukan? A. Memaafkannya tapi tidak meneruskan persahabatan. B. Menegurnya dengan keras dan mengingatkan semua kenalan untuk berhati-hati terhadapnya. Ataukah C. Memaafkan tapi menghukumnya secara resmi jika memfitnah dan belaga sok suci. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih tepuk tangan untuk pilihan Anda. Kami segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau kita mau disayangi, beri hadiah yang hebat. Tapi kalau mau disegani, hukum yang keras. Jadilah pribadi yang cintanya kepada sesama itu besar sekali.